Halo anak-anak hebat, bersama kembali dengan Ibu Eli Retnowati. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 5. Kita akan membahas materi tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Terlibat dalam pelestarian lingkungan. Terlibat artinya ikut serta. Jadi kita harus ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Lingkungan di sekolah kita, di rumah maupun lingkungan di sekitar kita. Anak-anak, tujuan kita belajar tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan adalah agar anak-anak memahami peran lingkungan sebagai ciptaan Tuhan bagi kehidupan bersama, sehingga didorong untuk melibatkan diri dalam pelestarian lingkungan. Mari kita membaca kitab suci. Mazmur bab 104 ayat 10 sampai 18, dilanjutkan ayat 24 dan 31. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggun yang rumahnya di pohon-pohon sanubar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat pelindungan bagi pelandu. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Anak-anak hebat, kita sudah membaca kitab Mazmur. Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya, gunung, lembah yang dialiri mata air. Mata air tersebut memberi minuman segala makhluk, burung, hewan, dan manusia. Tuhan menumbuhkan segala macam tanaman yang diusahakan manusia, sehingga menghasilkan makanan yang dapat menghidupi dan menyukakan hati manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Semua itu diciptakan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Kemuliaan Tuhan menaungi segala ciptaan, dan Tuhan bersuka cita atas seluruh ciptaannya. Segala ciptaan Tuhan memang diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Namun, manusia tidak boleh lupa bahwa ciptaan Tuhan tidak hanya untuk manusia sekarang ini, melainkan juga manusia yang akan datang. Maka, benarlah pepatah yang mengatakan bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Maka bumi harus sampai pada anak cucu dalam keadaan tetap baik, sehingga semua manusia sampai akhirnya tetap dapat menikmati dan hidup dari bumi.
tidak jadi binasa karena bumi yang rusak oleh manusia zaman ini. Sesuai pesan kitab Mazmur tersebut, lingkungan yang rusak ini harus diperbaiki mulai dari sekarang dan di lingkungan masing-masing dengan menanam pohon untuk menambah udara bersih, mengolah sampah agar tanah dan air tidak tercemar, serta tidak terjadi banjir, mengolah limbah dan mengolah air dengan baik. Seperti seorang bapa, Allah memelihara seluruh ciptaannya. Melalui peredaran waktu dan musim, semua mendapatkan makanan dari Tuhan. Allah merupakan tempat perlindungan manusia, guru bagi manusia, dan saudara yang dapat menghantar manusia pada kemuliaan Tuhan. Alam sangat berguna bagi manusia. Manusia diberi oleh Tuhan kuasa untuk memelihara alam, bukan menghabiskannya, apalagi menjadikan tempat pembuangan. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar keterlibatan kita dalam pelestarian lingkungan. Gambar yang pertama yaitu gambar seorang anak menanam pohon. Gambar berikutnya, seorang anak sedang menyiram bunga. Kita perhatikan anak-anak yang membersihkan parit atau selokan supaya tidak terjadi banjir. Pelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, kita harus bisa membedakan sampah organik dan sampah anorganik, sehingga kita dapat membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan tempat kita belajar. Membersihkan kelas dengan menyapu, mengepel, menata tempat duduk, membersihkan meja, membersihkan kaca, membersihkan papan tulis, agar kelas kita menjadi bersih, lingkungan menjadi segar, sehat, dan kita bisa belajar dengan nyaman. Melestarikan lingkungan dengan membersihkan kelas atau yang disebut dengan piket kelas. Anak-anak, jadi kita harus tanggung jawab kalau kita diberi tugas piket. Karena kalau kita melaksanakan piket, itu artinya kita juga terlibat dalam pelestarian lingkungan di sekitar kita. Nah, anak-anak, setelah kita melihat gambar anak-anak yang melestarikan lingkungan, kalian menjadi tahu apa saja yang harus kalian lakukan untuk melestarikan lingkungan. Apakah kalian sudah terlibat dalam pelestarian lingkungan? Anak-anak, makhluk hidup tidak terlepas dari alam. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang berkat alam. Tubuh makhluk hidup dibangun dari sari-sari alam. Tubuh manusia, binatang, dan tumbuhan dibangun dari sari-sari tanah bersama air dan udara. Jika tanah, air, udaranya baik, maka tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya juga akan baik. Jika tanah, air, dan udara sudah tercemar, maka tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan sehat. Maka, penting untuk menjaga agar alam tetap dalam keadaan baik, supaya semua makhluk hidup dapat hidup dengan baik. Mari anak-anak, kita terlibat dalam pelestarian lingkungan, agar lingkungan kita tetap terjaga, kita hidup dengan damai dan nyaman. Anak-anak, demikian pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5 tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Mari anak-anak kita semangat dalam melestarikan lingkungan, agar lingkungan kita menjadi bersih, sehat, terjaga.
Terima kasih dan sampai bertemu kembali.